Kami dari kampus Universitas Putra Abadi Langkat, Prodi PGSDA. Perkenalkan, nama saya Nurul Sahara. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Perkenalkan, nama saya Dian Amanda Alfuliniu. Perkenalkan, nama saya Dwi Adinda Umar. Kami di sini ingin mewawancarai warga sekitar Tanjung Pura, khususnya yang memiliki ciri khas orang Melayu. Sekarang sudah bersama warga Tanjung Pura, khususnya yang memiliki ciri khas Melayu. Perkenalkan, nama abang. Nama saya Muhammad Alfi Sarin, biasa dipanggil Alfi. Abang khusus orang sini? Saya tinggal di sini ya. Sudah berapa lama, Bang? 24 tahun lah. Kami di sini bersama warga Tanjung Pura, khususnya memiliki ciri khas Melayu. Kami sini mau menanyakan, Bang, apa peran bahasa Melayu dalam kehidupan masyarakat? Bahasa Melayu Iya. dalam kehidupan masyarakat. Sebenarnya kalau Melayu itu perannya waktu zaman penjajah. Awalnya memang Melayu ini penduduk asli di Kabupaten Langkat. Perannya untuk menyebarkan yang pertama agama Islam, karena banyak masyarakat khususnya di hulu sana yang datang ke Kabupaten Langkat yang menjadi pendatang di Kabupaten Langkat. Jadi Melayu ini perannya untuk menyebarkan agama Islam, dan kebetulan banyak ajaran Islam yang dibawa oleh masyarakat Melayu untuk dikembangkan di Kabupaten Langkat. Apa sih Bang peran agama dalam kehidupan masyarakat Melayu? Peran agama dalam Kehidupan masyarakat Melayu. kehidupan masyarakat Melayu, pastinya peran agama dalam masyarakat Melayu itu nggak terlepas jauh, karena sebelum Islam masuk di Indonesia, masyarakat Melayu itu masih terpengaruh budaya Hindu-Buddha. Nah, masuknya agama Islam ke masyarakat Melayu pastinya untuk sebagai apa kita bilang ya, mengubah ajaran agama yang dahulu, karena awalnya itu masyarakat Melayu ini mempunyai paham spiritual, atau kita bilang belum paham sama agama Islam. Makanya adat Melayu itu nggak jauh-jauh dari agama Islam. Masuknya Islam itu untuk meyakinkan bahwasannya Islam itu agama yang benar. Makanya dari agama Islam itu banyak masyarakat Melayu yang masuk Islam, dan dari Melayu itu dikembangkan di Langkat ini. Makanya pada tahun 1971 menurut data BPS, masyarakat Melayu itu paling banyak populasinya di Langkat ini. Apa sih Bang peran kapal dan pelayaran dalam kebudayaan Melayu? Kapal dan pelayaran dalam budaya Melayu. Kalau di Langkat ini tentunya banyak tempat perdagangan di Langkat ini, mulai dari pertanian, perkebunan, dan perjalanan. Contohnya di Aru, karena di Aru masyarakat Melayu yang menggunakan jalur perdagangan laut melalui kapal penyiaran, bukan hanya untuk berdagang, tapi juga sebagai salah satu tugasnya menyiarkan agama Islam, karena masuknya Islam itu dimulai dari Aceh sampai ke ujung Sumatera. Jadi fungsi kapal itu sebenarnya bukan hanya untuk
perdagangan, tapi juga memperkenalkan agama Islam. Itu kira-kira. Sistem pencaharian budaya Melayu. Jadi di Langkat ini memang terkenal sebagai tanah Melayu karena dari awal kerajaan Langkat itu namanya Kerajaan Langkat, baru Kesultanan Langkat. Jadi memang Langkat ini identik dengan budaya Melayu. Nah, karena Kabupaten Langkat ini cukup besar, maka Langkat ini dibagi tiga, yaitu Langkat Hulu, Langkat Aru, sama Langkat Hilir. Nah, kalau di Langkat Hilir biasanya itu mata pencaharian itu di hilir banyak jadi petani. Kalau di hulu karena berdekatan dengan laut, di Aru itu banyak yang sebagai nelayan. Nah, jadi dia mata pencaharian itu dari laut. Nah, sedangkan kalau yang dari hulu itu banyak mata pencahariannya dari kebun itu kebun sawit. Nah, jadi Langkat ini salah satu ekspor sawit terbesar juga gitu kalau mata pencaharian. Nasional Melayu bang. Contoh, kalau contoh Senin itu banyaknya dari kebun itu kebun sawit. Nah, jadi Langkat ini salah satu ekspor sawit terbesar juga gitu kalau mata pencaharian. Nasional Melayu bang. Contoh, kalau contoh Senin itu banyak. Kalau dari musik itu biasanya contohnya itu alat musiknya itu gong. Nah, biasa kan kalau ada acara bupati buka acara, kalau nggak gunting kita dia pakai gong. Itu salah satu adat Melayu juga. Kalau dari teater ada wayang. Kalau dari pakaian itu tadi Baju Melayu. Ya, tanjak juga salah satu kesenian Melayu. Kemudian ada tarian Melayu, tarian Japin ada juga, cuman jarang. Mungkin itu aja lah. Ukiran-ukiran mungkin ukiran tenun lah paling dari kain kan. Organisasi sosial Melayu. Kalau organisasi Melayu itu di Langkat ini setahu abang ada dua, itu namanya Dunia Syarikat Melayu Langkat sama Dewan Melayu Dunia Melayu Dunia Indonesia DMDI Langkat. Biasanya kalau organisasi tentang Melayu sama juga yang pertama memperkuat lagi ajaran Islam, yang kedua melihat di zaman ini kita kan banyak digitalisasi juga, tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Jadi tugas mungkin organisasi ini agar supaya Melayu ini nggak hilang. Kalau setiap hari Jumat ini kan kita disuruh pakai Baju Melayu itu. Melayu itu kan ada surat edaran dari bupati di sekolah maupun di jajaran pemerintah dan pemerintah. Kalau hari Jumat diwajibkan pakai baju Melayu. Nah, kalau bajunya itu namanya kesenian, cuman kalau yang orang pakai itulah namanya adat. Jadi kesenian sama adat itu dia saling. Oke.